meninggal karena contoh ibu-ibu dia melahirkan, di cover enggak ini? Melahirkan aja ibunya meninggal. Masuk. Kan meninggal biasa. Kan ada kesan. Ya, meninggal biasa di luar dari kecelakaan kerja. Jadi selama tadi ya runtutan tidak ada hubungan dengan kerja, mungkin dari rumah, menderita sakit di rumah sakit, gitu kan? Karena apapun, asalkan beliau sukses meninggal. Ada yang tak sukses meninggal gini Pak ya. Misalkan tadi nelayan. Ya. Baik. Nelayan kan ke laut, begitu naik ke darat kan haus. Kita kan tidak tahu tuh apa yang entah mungkin di botol itu entah itu racun tikus. Salah satunya kan dia tidak sampai meninggal, tapi udah sekarat. Masuk kecelakaan kerja nggak? Itu masuknya BPJS Kesehatan karena di situ nggak ada roda paksa. Roda paksa tadi maksudnya ada benturan dan sebagainya, kan itu kan karena mengkonsumsi ya, berdampak dalam tanpa seketahuan dia, iya, itu masuknya BPJS Kesehatan, bukan BPJS yang kerja. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Kalau itu pun kasuistik ya istilahnya untuk terkait dengan memang pada saat itu di tempat kerja dan sebagainya lah kondisi. Kalau misal itu berdampak pada ini masuk itu masuk kecelakaan kerja karena kan di tempat kerja dan sebagainya dia juga nggak tahu. Bahkan kemarin ada anak magang ya, anak magang keracunan makan udang dan sebagainya, mungkin karena magang di perusahaan dan sebagainya kan, beliau nggak tahu dan sebagainya, anak itu terima asal makan aja karena nggak tahu kan kondisinya gimana, apakah memang kedua atau gimana kan nggak tahu, makan akhirnya bisa kita tanggung, kita masuk kecelakaan kerja, masuk rumah sakit gitu selama di tempat kerja ya, itu pasti. Berarti termasuk kecelakaan kerja. Berarti di kategori BPJS kecelakaan kerja. Kerjaan. Ada lagi kalau jajan di pasar, nah itu udah beda bisa kan, nggak ada hubungannya sama pekerjaan, itu kan ada kondisi di tempat kerja dan makan juga disediakan oleh perusahaan, makan di situ kejadian kan masuk kecelakaan kerja. Gitu. Boleh, baik. Saya lanjut ya, Jin Pak. Baik, untuk manfaat jaminan kematian tadi ya. Manfaatnya Pak. Manfaat untuk jaminan kematian itu kalau tadi kan mungkin 48 kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kalau untuk jaminan kematian itu manfaatnya total itu 42 juta dengan rincian 20 juta santunan kematian, santunan berkali biarkan sekaligus 12 juta, terus biaya pemakaman 10 juta. Totalnya adalah 42 juta rupiah yang bisa diterima oleh ahli warisnya ketika ada yang kejadian meninggal, istilahnya aktif di kami istilahnya pasti kan. Nah, terus untuk yang manfaat beasiswa juga seharusnya dapat, tapi dengan syarat di sini. Syaratnya adalah 3 tahun masa kepesertaan atau 36 bulan. Jadi kalau belum ada masa usia kepesertaannya 3 tahun gitu kan, saya udah bayar iuran selama 3 tahun, tidak boleh putus ya, harus berlanjut terus istilahnya selama minimal 3 tahun, baru berhak ketika meninggal dunia berhak diberikan santunan beasiswa sama seperti yang tadi, 2 orang anak dibayarkan per tahun juga sampai dengan kuliah. Oke, pertanyaan maksimal 23 tahun. Pertanyaan. Baik. Berkaitan dengan persyaratan yang maksimal 3 tahun diaktif. Betul. Nah, kalau kita bayar, misalnya nggak sampai 3 tahun, baru 1 tahun, tapi saya bayar iuran saya tidak berhak 3 tahun ke depan. 3 tahun. Itu apakah masuk kategori syarat anak-anak itu bisa mendapat itu? Hitungannya masa iur aja ketika beliau ini terdaftar aktif sampai dengan beliau ini meninggal. Iya. Jadi kalau misalnya 3 tahun ke depan ya nggak masuk. Harusnya dari mulai beliau aktif katakanlah 2022 lah kemarin istilahnya kan Januari, meninggal lah di Januari 2023 ini kan baru setahun tuh, tapi dia udah bayar 3 tahun, hitungannya tetap setahun. Iya, karena dia yang dikatakan kategori 3 tahun dia itu aktif sampai 1 tahun kedua, tahun ketiga. Betul, sudah dilampaui. Iya, walaupun preminya bahasanya itu iurannya depan kan, nggak bisa. Gitu. Iya. Dan harus ini perlu sudah dilampaui. Sisanya yang 2 tahun nanti akan dikembalikan ke ahli waris. Betul. Akan dikembalikan nanti. 42 juta plus sisa yang 2 tahun iuran. Betul. Berarti kalau nggak cukup sampai 3 tahun tidak dapat. Untuk khusus jaminan kematian ini beasiswanya nggak dapat. Kalau santunannya tetap 42 juta. Santunannya tetap mau meninggal 1 hari setelah itu, meninggal 30 hari setelah itu, meninggal 2 tahun lah gitu ya, tetap setelah kepesertaan gitu kan, itu dapat 42 tahun. Ini khusus untuk beasiswanya. Beasiswanya paling singkat 3 tahun, 2 orang anak, jenjangnya maksimal di 23 tahun sama. Kecelakaan kerja
bisa dapat tuh walaupun setahun ya. Nah, kalau untuk kecelakaan kerja tadi tidak ada masa iur 3 tahun. Sehari kita daftar di kami kecelakaan kerja, meninggal dunia, dapat beasiswa. Ya Pak. 48 juta ya Pak ya. Dan dapatnya pun 48 juta. Untuk yang kecelakaan kerja meninggal dunia 70. Kan 48 ditambah 12 ditambah 10. Sorry, Total 70 juta. Terus beasiswa kalau ada Nah, ini Bu. Ini juga Pak yang mau dijelaskan. Ya, gimana Bu? Kalau macam WRC ini kan termasuk dengan penerima upah. Baik. ya. Nah, penerima upah. Jadi kalau yang penerima upah itu kita tetapkan minimal UMK. Betul, bagus, sesuai itu standarnya. Iya, Betul. UMK. Lebih baik di atas itu tuh lebih baik. Pasti. Terus yang untuk tidak penerima upah itu kayak apa? Apakah UMKM atau usaha sendiri? Tapi kalau yang kayak tukang menerima upah dari orang lain, apakah itu sama juga penerima upah? Gitu. Kalau terkait dengan penerima upah itu kan ada badan usaha yang menaungi. Dia terdaftar istilah di perizinan gitu kan, ada badan hukum, ada badan usaha lah di situ yang terdaftar mungkin gitu ke bagian perizinan ya. Iya. Nah, itu kategori yang PU-nya tadi yang pertama. Tapi kalau memang tukang dan sebagainya masuknya Mitra, di itu ya mitra ya, berarti masuknya ya tetap di informal tadi. Kayak Gojek Bu. Nah. Dia yang tukang Gojek di belakang itu bukan penerima upah. Ini mitra dia. Tukang seperti itu juga sama. Mitra Sama dengan bahasanya. UMKM. UMKM juga. Sama. Iya. GP. Bedanya intinya kalau informal atau BPU itu beliau Wirausaha. wirausaha, istilahnya ada pedagang dan sebagainya yang istilahnya nggak ada yang menaungi di situ badan usaha. Betul. Izin kelurahan. Ya. Seperti itu Pak. Gitu ya, untuk jaminan kematian mungkin sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Ya, siap. Nah, ini tadi program yang ketiga mengenai jaminan hari tua. Itu prinsipnya yaitu tabungan untuk bekal hari tua. Jadi suatu saat sudah tidak ada kegiatan pekerjaan lagi gitu kan, itu bisa diklaimkan. Ini yang bisa diklaimkan nanti ke kami istilahnya. Tinggal membawa kartu sama KTP aja udah. Kartu BPJS Kerjaan dan KTP-nya. Itu aja. Minimal pengklaiman berapa tahun dia menjadi peserta? Pengklaiman itu kalau dari kami JHT Unti sesuai dengan aturan memang 1 bulan setelah dinonaktifkan. Maksudnya, Pak? Contoh. Maksud saya gini, jangka waktu kepesertaannya supaya dia bisa mengklaim setelah 1 bulan setelah 1 bulan pun kalau emang udah nggak ini bisa diklaimkan, tapi kan nominalnya pasti kecil. Iya. Iya, jadi sebulan pun contoh sebulan terdaftar gitu kan, ada JHT-nya juga tadi. Langsung di PHK. Saya udah nggak kerja lagi nih istilahnya, nonaktifkan 1 bulan setelah nonaktifkan baru bisa diproses klaim gitu. Jadi nggak ada jangka waktu harus 10 tahun. Kalau yang itu kan 10 tahun ya kadang ya. 16 bulan. Sesuai kontraknya. Ya, biasanya. Asuransi ke 5 tahun. Nah, gitu-gitu lah. Kalau di kami cuma sebulan aja langsung misalnya nggak ada pekerjaan gitu dinonaktifkan, nggak langsung bisa cairkan masa tunggunya 1 bulan. Jadi mikir iurannya 16.800 berapa yang dikasih? Itu nanti kan minimal tadi ya, minimal 16.800. Nah, untuk JHT ini selanjutnya dulu ya. Nanti ada hitungannya Bu, nanti di belakang aman. Nah, ini dia. Ini besarannya. Nah, ini besarannya tadi kan terkait dengan iurannya ya. Di sini terkait dengan iuran, jaminan kecelakaan kerja itu 1% dari upah. Jaminan kematian itu 16.800. Makanya terbentuk kalau semisal upahnya Itu 6.800 Pak. Iya, betul. Nah, jaminan kematian, khusus jaminan kematian 6.800. Makanya terbentuk 16.800 dari mana? Dari 1% kali upah minimal 1 juta berarti kan 10.000 ya. Ya kan, 10.000 ditambah 6.800. Khusus minimal jaminan kecelakaan itu dan jaminan kematian itu 16.800. Gimana kalau ada nambah jaminan hari tua atau JHT atau enggak tabungan tadi ya? Tinggal ditambah 2% dari upah tadi kan, 2% dari 1 juta berarti 20.000. Jadi total 36.800. Itulah besar iuran bulanannya. Ya, ketika terdaftar di jaminan hari tua 3 program ini. Tapi kalau minimalnya memang hanya bisa 2 program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian ini aja hanya cukup 16.800. Tapi nanti nggak bisa diklaimkan karena nggak ada jaminan hari tuanya yang bisa diklaimkan tadi. Gitu. Ya. Dengan manfaat tadi yang dijelaskan. Betul. Ini 16.800 Pak. Ya. Nah, ini dasarnya nih. Tadi kan dasar upah mengenai kalau semisal gajinya saya lebih dari 1 juta gitu istilahnya. Saya mau gajinya lebih lah, mungkin katakanlah di angka berapa nih?
Berapa ini 5 juta? Apa UMK? UMK di Itu sini. ya, nomor 10 tuh. 10 ya? 45.000. Nah, ini nomor 10 nih. Kalau nomor 10 ya ini. Nah, ini ya berarti ya. 22.000 untuk JHT. Ya, Kecelakaan kerja 26.000. Nah, JKM sama aja tetap 6.800. Berapapun upah yang terlapor. iya. Karena ini sudah paten istilahnya. Oh, ini kan tadi presentasi ya. JKK tadi 1%, JHT tadi 2%. Gitu kan? Tabungannya 20.000. Tinggal ditambah aja nih. Tabungannya berarti 52.000 kalau semisal tadi upah yang dilaporkan. Maaf Pak, ulangi Pak, saya kurang paham Pak. Ulangi Pak. Ulangi. Ya, jadi gini Pak. Contoh katakanlah upah yang dilaporkan ke kami, kan kita dasarnya upah untuk Iya. perhitungan iuran, gitu kan? Iya. Katakanlah, nih coba lihat di nomor 10 ya. Nomor 10, oke. Ya, 2.700.000. Range-nya untuk upah 2.700.000 sampai dengan 3.199.000. Oke. Itu ada di iuran 59.000 untuk JHT-nya, oke? Untuk JKK-nya ada di 29.500 dan JKM tetap. Oh, berpaham ya. Ya, tambah aja nih, ini sama ini. Total. Totalnya itulah total iuran jika dasar upahnya adalah 2.700.000 sampai dengan 3.199.000. Seperti itu. Karena kita biasanya menggunakan upah minimal yang nomor 1 ini. Makanya kebentuk kalau JKK JKM hanya 16.200, kalau ada JHT-nya 36.800. 36.800. Ya, yang paling atas Semakin ini. besar JHT-nya semakin besar juga. Pasti kan kita pakai persentase tadi, makanya dasarnya adalah upah yang dilaporkan. Semakin besar upahnya, manfaatnya semakin besar. Betul. Kalau izin saya jawab Pak mungkin ya, terkait dengan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi real istilahnya kan, tapi kan itu kembali kebijakan dari istilahnya dari pekerjanya lah ya, ingin mendaftarkannya itu menggunakan upah yang mana, karena kan upah kan kalau semisal pendapatan mungkin kalau tiap hari petani sebagainya nggak nentu tuh, misalkan, makanya kita lah batas minimalnya pokok intinya itu di 1 juta tadi. Ya gitu aja intinya, minimal di 1 juta. Nanti kalaupun memang mungkin gajinya sekian berarti kalau bisa bagus kan disesuaikan, karena biar ketika nanti mendapat manfaat kan tadi kan ada 80 kali upah kan dilaporkan kan, manfaatnya di situ nanti. Jadi maaf terjadi kecelakaan atau mungkin cacat atau bahkan meninggal dunia, ya manfaatnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan hanya dasar upahnya 1 juta. Begitu dasar upahnya. Nah, ini terkait dengan cara pendaftaran. Kalau untuk pendaftaran sebenarnya simpel aja. Kalau untuk jaminan kecelakaan dan jaminan kematian ini kita hanya butuh KTP aja ya Mas Ardian ya. KTP aja. Jadi pastikan KTP NIK-nya itu valid, biar nanti saat kita input di sistem juga sesuai. Berarti sudah online dia itu harus. Nanti kalau misal menggunakan Krisa ya online. Berarti KTP maksudnya. KTP. Iya, betul. Ya, elektronik. Betul. Elektronik. Syaratnya hanya KTP aja di sini nomor ini ya. 1 hari tadi. Nah, terus untuk besar iuran tadi sudah disampaikan juga, upah sebagai dasar gitu kan, cara pembayarannya juga. Nah, ini banyak ada bank, semua bank lah hampir, mungkin Indomaret juga ada, Pamat Hakim, bahkan Prisai juga bisa ini kan, link aja dan sebagainya. Gitu kan. Banyak bank juga sih. Begitu. Ini untuk proses pembayaran dan sebagainya. Itu Bank BJB, Perisai itu punya BPJS sendiri. Perisai ini istilahnya kan kanalnya Pak. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada web tadi yang disampaikan Pak Ardian ya, ada web Perisai yang sudah, nanti pembayarannya bisa melalui ini, bisa melalui Perisai tadi. Gitu. Ada aplikasinya, nanti pembayaran lewat situ bisa. Wah, jadi tidak repot-repot loh. Nah, iya betul. Pakai Dana juga bisa gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Kantor pos sekarang udah bisa, Briling udah bisa, 46 udah bisa, banyak. BNI ya benar. Drilling itu kan banyak di ini kan di ruko-ruko di rumah dan sebagainya. Di Bank BRI bisa semua. Oke. Nah, jelasin sebentar satu lagi. Nah, terkait ini kan ada kategori denda gitu ya. Jadi mungkin kalau dapat cerita ya dari BPJS Kesehatan gitu kan, ketika dia sudah mengiur terus sudah lama lagi mau mengiur lagi gitu kan, ada dendanya dari kemarin mulai bayar sampai dengan dia harus bayar lagi. Katakanlah 5 bulan enggak 5 bulan bayar-bayar. nggak bayar, pasti 5 bulan itu ditarik lagi, diminta lagi, dibayarkan semuanya, harus ditutup dari pembayaran. Kalau dari kami BPU itu atau tidak ada denda. Nggak ada denda Pak. Nggak ada denda. Jadi ketika mungkin Januari tahun kemarin bayar, ya manfaatnya untuk Januari bulan itu kan, berarti Januari tadi kan dari tanggal sekian sampai sekian, 1 bulan lah full nanti. Nah, nanti baru bayar lagi di Juni gitu, berarti manfaatnya di Juni. Jadi
Februari, Maret, April, Mei itu nggak kita tagihkan. Begitu dia bayar. Lewat sudah nanti untuk itu. Jadi perlindungan hanya untuk bulan saat dia bayar. Setelah dia bayar, masuklah perlindungan sampai berikutnya. Sampai dengan bayar satu berikutnya. Sampai bayar berikutnya seperti itu. Pertanyaan saya, ketika pada bulan 3 bulan nonaktif, pada bulan keempat bayar. Begitu bayar, trip hari ini Terjadi. terhitungnya kapan itu Pak? Pembayaran. Jadi Pada saat itu ya dia pada bayar? saat pembayaran, pada saat jamnya nanti di sistem kami ada. Oh gitu. Iya, jamnya sampai detiknya pun ada. Ada. Makanya Jadi mulai itu terhitung lah ya Pak ya. Betul, Oke. sampai detiknya pun ada. Karena takutnya itu setelah bayar ada masa tunggunya Oh. 24 jam kok Tidak, gitu atau tidak. 24 jam. Saat itu Kesehatan pembayaran 7 bulan masuk. Ya. Kesehatan harus ada 14 hari kalau nggak salah. 14 hari. Ya, Ini yang 14 hari menjelaskan masa ini. tunggu Ini yang- baru bisa dipakai. Ini yang membuat tertarik kepada konsumen calon konsumen Iya. gitu Ya, kan. betul. Nilai-nilai inilah yang akan kita Nah, itulah tadi terapkan. manfaat dan program-program ya pelajar di BPJS yang kerjaan. Nah, ini bagian kedua mungkin gantian Mas Ardian ya terkait dengan sistem keagenan, gimana sih ini nantinya ketika menjadi agen, apa sih persyaratannya, apa sih nanti yang perlu dilakukan dan sebagainya, dan aplikasi-aplikasi apa yang bisa digunakan ya nanti yang Mas Ardian ya. Oke, mungkin saya silakan. Baik, Mas terima kasih Mas Agung, Ya. Pak Ahmad, Pak Long. Ya, Izin silakan. menyampaikan Minum, Pak. berdua. Minum dulu mungkin. Iya, kita akan make lagi. Pak sambil makan kue dulu Pak, Isar dulu Pak, sebentar Pak. Nah, makan kue dulu Pak. Ayo Pak Naman, minum dulu.